Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita lanjut untuk belajar kembali di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang metabolisme. Yang kita tahu bahwa metabolisme di dalam sel itu sebuah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, mana itu terdiri dari dua ya, ada katabolisme sama anabolisme. Jadi dua fungsi ini, dua proses metabolisme ini yang nanti akan kita pelajari detail. Namun demikian, nanti sebelum kita detail belajar tentang metabolisme baik katabolisme maupun anabolisme, ada satu zat yang selama ini punya peranan penting di dalam proses mendukung proses metabolisme, yaitu adalah salah satunya adalah enzim ya. Jadi nanti sebelum kita masuk ke metabolisme atau kita bicara detail katabolisme dan anabolisme, maka kita akan belajar tentang enzim. LO-nya, learning object-nya akan kita pelajari, itu ada 5 yang pokok ya. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan enzim, kemudian enzim itu apa, kemudian kita akan belajar tentang komponen-komponen enzim, kemudian cara kerjanya enzim seperti apa, kemudian sifatnya. Ya, yang keempat itu adalah sifatnya, yang kelima faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ini yang nanti akan kita pelajari bersama-sama untuk memperdalam dan memperkuat kita di dalam belajar ya. Jadi itu kemudian coba kita lihat selanjutnya bahwa ini enzim ya. Jadi metabolisme tidak akan lepas dari peranan enzim, karena salah satu fungsinya enzim itu adalah untuk katalisator, terutama jadi biokatalisator di situ, dan ATP itu menjadi hasil dari kerja enzim untuk yang nantinya akan dimanfaatkan oleh sel, baik sel tumbuhan maupun sel hewan. Kemudian ini ini adalah faktor penting di enzim apa saja yang akan nanti akan kita pelajari ya. Jadi yang pertama bahwa enzim itu merupakan sebuah biokatalisator yang bertindak sebagai biokatalisator. Jadi katalis itu kan mempercepat reaksi ya. Jadi mempercepat reaksi biologis di sistem metabolisme sel tersebut. Nah, kemudian nanti selain itu, setelah kita berkenalan dengan enzim, maka nanti kita akan belajar tentang komponen-komponen enzim. Kemudian habis itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara kerjanya enzim, terutama nanti kaitannya dengan bagaimana energi aktivasi itu bisa diturunkan ya untuk agar energi itu bisa diperlukan di dalam sebuah reaksi. Kemudian selain itu nanti kita juga akan mempelajari tentang sifat-sifat dari enzim tersebut ya. Kalau sifat-sifat enzim nanti kita akan belajar tentang bahwa enzim itu merupakan protein, kemudian dia juga nanti akan bekerja spesifik, kemudian berfungsi sebagai katalis ya, kemudian juga diperlukannya biasanya sedikit ini kalau sifat-sifat enzim, kemudian bekerja secara bolak-balik dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ini salah satu sifat enzim dan kita nanti akan belajar detail ke sana. Silahkan anak-anak semuanya untuk bisa mempelajari, memperdalam itu dengan baik. Nah, selain itu nanti kita di bagian terakhir juga akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, kita lanjut. Nah,
Eh, ini cara kerja enzim kita ada dua yang perlu kita pahami bersama-sama, yaitu ada enzim itu bekerja menurut teorinya gembok dan kunci ini ya. Jadi ada dua teori gembok dan kunci. Maksudnya apa? Enzim itu akan bekerja dengan baik manakala sisi substrat atau sisi substrat dan enzimnya itu seperti ibaratnya gembok sama kunci. Jadi harus cocok ya. Teori pas gitu loh, karena sama dengan kuncinya ya. Jadi maka ketika ini sudah cocok begini, maka produk yang dihasilkan ini akan menghasilkan produk yang seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada teori kecocokan yang terinduksi. Jadi kerja enzim itu bisa berdasarkan teori gembok dan kunci. Yang kedua berdasarkan teori kecocokan terinduksi. Nah, itu nggak mesti antara sisi aktif antara enzim dan substratnya itu harus sama, tetapi nanti enzimnya itu akan menyesuaikan di sisi aktifnya itu, sisi aktif dari substrat itu nanti akan enzim itu akan menyesuaikan bentuknya dengan substrat, maka bentuknya akan sama, maka terbentuklah produk. Ini yang dimaksud dengan teori kecocokan terinduksi. Kemudian selanjutnya ini bagaimana mekanismenya kerja. Tadi sudah kita sampaikan ya di situ bahwa enzim itu prinsipnya dia tidak berubah ya, dan dapat menjalani proses kembali ini ya. Jadi dapat ada proses kembali di situ. Pada prinsipnya dia tidak mengalami perubahan dan dia bisa melakukan proses kembali. Ini konsep dasarnya untuk bagaimana mekanisme kerjanya enzim. Nah, terus namun demikian ini perlu kita pahami juga bahwa di dalam mekanisme enzim itu ternyata di sana ada inhibitor ya, penghambat kerja enzim. Jadi sisi aktifnya enzim itu ada yang dinamakan dengan inhibitor kompetitif, langsung berikatan dengan sisi aktifnya enzim. Jadi ini bentuknya langsung sama. Jadi sisi aktif enzim itu langsung dihambat. Ya, itu namanya inhibitor kompetitif. Kemudian yang non kompetitif itu biasanya inhibitor itu melakukan penghambatan tidak langsung pada sisi aktifnya, tidak langsung ada di sini, tetapi ada di inhibitor atau inhibitor allosterik ya, atau di sisi lain ya, di sisi allosterik ya. Jadi tidak, nah di sini nih dia menghambat di situ sehingga akan mempengaruhi bentuk enzimnya, jadi berubah sehingga tidak cocok, sehingga tidak bisa bekerja. Jadi inhibitor itu ada dua ya, ada inhibitor kompetitif yang langsung berikatan pada sisi aktifnya enzim, kemudian yang kedua ada sisi penghambatan atau inhibitor non kompetitif. Dia menghambat pada sisi allosterik, namun akan merubah bentuk dari sisi aktif enzim sehingga tidak cocok dan tidak mampu bekerja. Kemudian kita lanjut, ini yang inhibitor. Nah, mekanisme kerjanya itu nanti kerja enzim itu akan dipengaruhi oleh, bisa karena faktor suhu ya. Ini coba kita lihat. Jadi ada faktor suhu, kemudian ada pH, kemudian ada konsentrasi enzim dan substrat, dan ada aktivator dan inhibitor yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi pertama ada suhu, kemudian ada pH, konsentrasi enzim dan substrat, dan aktivator. Nah, coba nanti kita lihat bersama-sama bagaimana mekanisme kerja enzim itu akan dipengaruhi oleh, nah ini adalah grafik yang menunjukkan ada pengaruh suhu
ya. Ini suhunya di sisi ini adalah suhunya. Kemudian ada bagaimana aktivitasnya di sisi. Kita lihat grafiknya, bentuknya. Ternyata di situ menunjukkan bahwa aktivitas enzim itu meningkat seiring dengan pertambahan temperatur. Kemudian akan mencapai aktivitas maksimal. Ini masing-masing enzim berbeda. Ini ada 45, ada yang ini. Itu ternyata berbeda dan dia akan naik di maksimal mungkin di angka 45 dia bisa bekerja enzim atau 46 atau 47. Kemudian dia akan terus menurun ketika suhunya akan bertambah. Ya, itu ketika pengaruh suhu. Jadi ada suhu optimal tertentu untuk bisa enzim bisa melakukan aktivitas dengan baik, mempengaruhi kerja enzim. Kemudian coba kita lihat sekarang kalau pengaruh konsentrasi ya. Ini juga sama, ternyata ada suhu optimal, ada konsentrasi maksimal. Sebenarnya semakin banyak konsentrasi ada titiknya, misalnya 0,5% ini. Jadi ada titiknya, grafiknya berupa kurvanya bisa kita lihat. Jadi konsentrasi bertambah bisa meningkatkan aktivitas enzim, akan tetapi jika terjadi maksimal itu, maka lama-kelamaan aktivitasnya pun akan semakin menurun. Nah, grafiknya begini, akan turun, pertamanya naik, kemudian akan turun seperti ini. Itu kalau pengaruh konsentrasi. Coba kita lihat lagi. Itu saya kira untuk materi kita hari ini sebagai pengantar belajar enzim, dan kami mohon untuk anak-anak nanti mereview hasil belajar kita pada hari ini. Nanti silahkan kalian semuanya membuat reporting hasil belajar, kemudian ditulis hal-hal yang penting, kemudian nanti bisa untuk dilengkapi dengan materi lain yang diperoleh dari PPT atau PDF yang sudah kami siapkan di e-learning. Saya kira itu untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita terus semangat untuk belajar, karena materi ini merupakan materi yang amat penting sehingga nantinya menjadi dasar kita untuk belajar metabolisme berikutnya. Nah, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.